Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika. Kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung antara tahun 1966 sampai 1998. Poin-poin penting yang akan kita pelajari hari ini yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru yang merupakan masa transisi antara Orde Baru dan era demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah aksi-aksi Tritura. Yang kedua adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Yang ketiga adalah dualisme kepemimpinan nasional. Untuk lebih detailnya, kita simak video berikut. Orde Baru dapat dikatakan sebuah sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hal ini terjadi setelah tragedi nasional yang berlangsung pada 30 September tahun 65. Pasca G30S, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian menjadi memburuk sehingga timbulnya keresahan masyarakat. Hal ini yang mendorong rakyat akhirnya melancarkan aksi Tritura. Aksi Tritura dilatar belakangi oleh tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S. Selain itu, inflasi yang semakin memburuk mencapai 600% menyebabkan kemarahan masyarakat. Aksi ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, dan Sarjana yang tergabung dalam Front Pancasila. Nah, apa saja isi Tritura atau 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2, bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3, turunkan harga barang. Untuk menghadapi krisis politik yang memuncak, tanggal 11 Maret 66 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Hal ini akhirnya melahirkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Sampai sekarang, Super Semar menjadi kontroversi. Kalian bisa mencari tahu alasannya. Pada intinya, Super Semar lahir karena untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia dan memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Super Semar berisi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto setelah menerima Super Semar adalah membubarkan dan melarang PKI terhitung sejak 12 Maret 66. Dampaknya keamanan negara berhasil dikendalikan, wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Setelah mendapat Super Semar, nama Soeharto menjadi populer, sebaliknya pamor Presiden Soekarno kian merosot. Hal ini yang menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan nasional. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, namun pelaksanaan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Soeharto sebagai pengemban Super Semar juga diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Ampera. Jadi rakyat Indonesia seperti punya 2 pemimpin, Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksananya. Dualisme kepemimpinan menimbulkan dampak, salah satunya adalah muncul pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Popularitas Presiden Soekarno yang semakin merosot menyebabkan timbulnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang disebut dengan Nawaksara. Dan 22 Februari 67, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS yaitu Abdul Haris Nasution.
Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 68. Pelantikan Presiden Soeharto menandai dimulainya periode Orde Baru. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri Orde Baru. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Kemudian penetapan asas tunggal Pancasila, indoktrinasi ideologi melalui P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kedua, menguatnya peran negara dengan dominasi Golkar, ABRI, dan ekonomi liberal. Ciri yang ketiga adalah pemerintahan yang otoriter, misalnya PNS wajib pilih Golkar, pemberedelan pers, UU subversif, kebijakan NKK atau normalisasi kehidupan kampus, dan adanya Petrus atau penembakan misterius. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah esai dan menceritakan apa hikmah yang dapat diambil dari adanya dualisme kepemimpinan dalam politik Indonesia pasca peristiwa G30S. Kaitkan pendapatmu dengan sebab-sebab kemunculan dan penyelesaian yang akhirnya terjadi. Demikian kelas sejarah kali ini. Sampai ketemu lagi di kelas sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.